Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Sindia Risnawati. Saya perawat di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita atau Pusat Jantung Nasional yang berlokasi di Jalan Lejen S. Parman, Kaf 87, Jakarta Barat, didirikan pada 9 November 1985 sebagai pusat rujukan nasional dan pengampu layanan kardiovaskular di Indonesia. Rumah sakit ini merupakan rumah sakit yang mempunyai visi, yaitu memimpin dalam perawatan, pendidikan, dan penelitian kardiovaskular dengan misi menyelenggarakan pelayanan berkualitas, pelatihan bagi tenaga medis, serta pengembangan teknologi kesehatan jantung yang berkontribusi pada indikator kesehatan nasional. Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita saat ini dipimpin oleh Dr. Iwan Dakota, SPCP, Kak Mars, sebagai Direktur Utama. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022, manajemen rumah sakit kini terbagi ke dalam 5 direktorat utama, yaitu Direktorat Medik dan Keperawatan, Direktorat SDM, Pendidikan dan Penelitian, Direktorat Keuangan dan BMN, Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Strategi Layanan, serta Direktorat Layanan Operasional. Sebagai seorang perawat di instansi kesehatan, maka tugas utama saya adalah memberikan asuhan keperawatan yang komprehensif, mencakup aspek bio, psikososial, dan spiritual bagi pasien sesuai dengan kewenangan klinis. Dalam keseharian, saya melakukan pengkajian kesehatan, merumuskan diagnosa keperawatan, menyusun rencana tindakan keperawatan, hingga mengevaluasi perkembangan kondisi pasien. Standar pelayanan yang harus saya capai mengacu pada standar prosedur operasional atau SPO dan indikator mutu rumah sakit yang mengedepankan keselamatan pasien atau pasien safety serta kepuasan pelanggan. Untuk mencapai tujuan instansi dalam memberikan layanan kesehatan yang unggul dan kompetitif, saya berkomitmen untuk bekerja secara disiplin, mengikuti pelatihan berkelanjutan guna meningkatkan kompetensi teknis, serta menerapkan budaya kerja yang profesional dan penuh empati. Kontribusi nyata ini bertujuan agar instansi tempat saya bekerja dapat mendapat kepercayaan masyarakat sebagai pusat layanan kesehatan yang andal dan berkualitas tinggi. Keputusan saya memilih jalur sebagai aparatur sipil negara atau ASN didasari oleh keinginan untuk memiliki stabilitas dan dalam pengabdian yang berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat. Menjadi perawat ASN memberikan kesempatan bagi saya untuk terlibat langsung dalam program strategis pemerintah di bidang kesehatan dan memberikan pelayanan yang setara seluruh lapisan warga tanpa diskriminasi. Motivasi ini sejalan dengan nilai dasar ASN, yaitu berakhlak, yang menjadi pedoman saya dalam menjaga integritas sekaligus berkontribusi pada pengembangan kesehatan nasional yang lebih baik. Dalam perspektif manajemen ASN, hal utama yang harus dilakukan adalah menerapkan sistem merit dengan terus meningkatkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara konsisten. Sebagai perawat, saya harus memahami hak dan kewajiban serta mematuhi kode etik pegawai untuk membangun profesionalisme yang berintegritas. Dalam kerangka Smart ASN, maka saya harus memiliki literasi digital yang mumpuni serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan teknologi di dunia kesehatan. Karena hal tersebut dapat bermanfaat untuk bisa memanfaatkan sistem informasi rumah sakit secara efektif, menjaga keamanan data pasien dalam rekam medik elektronik, dan menunjukkan sikap untuk berintegritas, nasionalis, dan berwawasan global. Dengan mengedepankan karakter yang ramah atau hospitality dan membangun jejaring atau networking yang luas, maka saya tidak hanya berperan sebagai pemberi asuhan medis, tapi juga sebagai agen transformasi digital yang mempercepat terwujudnya birokrasi berkelas dunia. Sebagai perawat yang menempati jabatan fungsional, saya menyadari bahwa setiap tindakan medis dan asuhan keperawatan yang saya berikan harus berdasarkan pada kompetensi dan terukur dan standar kinerja yang akuntabel. Manajemen ASN menuntut saya untuk terus mengembangkan kualifikasi pendidikan dan keahlian klinis agar tetap relevan dengan kebutuhan organisasi, sehingga pengembangan karir saya ke depan tidak hanya bergantung pada subjektivitas, melainkan pada bukti nyata kontribusi dan prestasi kerja dalam melayani pasien. Sedangkan dalam aspek Smart ASN, maka saya harus berfokus untuk bisa beradaptasi pada teknologi dan penguatan karakter di era digital.
Saya berkomitmen untuk tidak hanya sekedar menjalankan rutinitas medis, tetapi juga proaktif dalam berinovasi dan membangun jejaring profesional demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta mencapai visi misi instansi sebagai pusat layanan yang berkelas dunia. Terima kasih.